ada satu foto ini banget ya. Fotonya tuh mereka merangsek masuk ke kantornya Fatah di Gaza pada saat mereka menang pemilu itu, dan mereka tuh langsung kayak waktu inget nggak fotonya Taliban masuk ke istananya Presiden Afghanistan. Nah, kira-kira kayak gitulah. Seperti itu jadinya. Jadi langsung menyeramkan lah, menunjukkan mereka tuh berkuasa. Dan yang menarik adalah tahun 2018 Perdana Menteri Palestina si Muhammad Satye, namanya tuh Staye, salah ya. Muhammad Staye itu ketika dia datang ke Gaza, berkunjung ke Gaza, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mobilnya mau dibom. Ini Perdana Menteri Palestina loh, orang Palestina sendiri datang ke Gaza dari tepi barat, ternyata mobilnya mau dibom. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, jawabannya kenapa dia nggak berani ngapa-ngapain Hamas? Ya, mungkin takut mati ya, Pak. Karena apa? Hamas ini benar-benar berhasil memukau para anak muda. Lagi nih, Supriyadi lanjut. Supriyadi, Pak Robert, lalu Prawira, silakan. Shalom, Pastor Paul, Komandan Sayeret Matkal. Pasukan khusus itu, unit khusus itu. Salah satu dari tujuh unit khususnya Israel itu. Shalom Bu Monich. Shalom. Shalom Pak Santi Amer, shalom Bapak Ibu semua. Shalom, saya langsung shalom. aja ya, tanya. Ini ya, saya ingin tahu perkembangan politiknya di Palestina ya. Setahu saya kan udah ada banyak perjanjian damai di lalu seperti perjanjian Oslo 1, Oslo 2 yang Oslo 2 itu kalau nggak salah 13 September tahun 93 ya di Gedung Putih waktu zamannya Bill Clinton itu yang perwakilan dari Israel ditrat sama Mahmud Abbas ya, udah zamannya Mahmud Abbas ya itu. Mereka setuju untuk melakukan perdamaian selama 5 tahun ya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, terus ini kan keadaan situasi politiknya kan berubah. Jadi faksi Fatah itu nggak tahu kenapa bisa tergusur oleh Hamas. Terus mereka menang pemilu terus ceritanya gitu. Jadi Hamas yang selama ini menguasai, dianggap menguasai kayak jalur Gaza atau di barat itu, dan sering sekali bentrok dengan IDF itu, pasukan Israel. Nah, maksud saya gini, apakah dari faksi Fatah sendiri mereka ini tidak melakukan perlawanan atau kurang dukungan atau gimana, atau mereka mungkin diam-diam juga gitu loh, maksudnya nggak apa-apa lah, yang penting kan si Hamas kan nyerang Israel bukan nyerang kita gitu. Seharusnya kan maksudnya gini, kalau udah tahu Hamasnya ini yang bikin ulah, yang menyebabkan mereka menderita sampai sekarang, nah harusnya kan berani gitu, maksudnya udah rakyatnya sana jangan pilih lagi gitu. Jangan pilih lagi deh, kita mau hidup damai aja sama Israel gitu, kita mau perundingan aja, diplomasi gitu loh. Mungkin Bu Monik bisa tahu ya, kurang lebih itu info-infonya itu gimana itu. Karena ada juga di chat tadi, Bu Liso itu sempat bertanya gitu loh, apakah kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Hamas ini didiamkan juga sama Fatah gitu, atau mereka mungkin main mata atau gimana gitu. Itu mungkin gitu dulu sih Bu Monik. Makasih Bu. Oke. Jadi kenapa Fatah kayaknya santai-santai aja gitu ya, maksudnya ya, nggak melawan si Hamas gitu kan, nggak melawan si Hamas. Oke, kenapa tidak melawan si Hamas ya? Karena dia pikir bisa bantuin iniin Palestina, Israel kali ya, melawan Israel. Jadi secara psikologi takia kali ya, kalau boleh dibilang. Ya. Jadi Fatah musuhan secara politik sama Hamas, tapi saling membutuhkan karena mau melawannya Israel gitu ya. Dan juga mereka memang ini sekali lagi menggunakan isu ketidakharmonisan dengan Israel ini untuk mendapatkan donasi. Selama ini pemerintahan mereka kan hidup dari donasi, dari pemberian bantuan dari negara. Jadi ini kayak
dibikin ya, memang seakan-akan mereka menderita. Ini adalah secara psikologi mereka ini adalah memainkan kartu sebagai playing victim terus gitu ya, sebagai drama, sebagai korban terus. Makanya kalau di Gaza bangunan-bangunan itu ya dibiarin aja, kalau bisa runtuh ya runtuh aja terus, nggak dibangun dengan alasan nggak ada semen misalnya. Israel memblokade Gaza, nggak boleh masukin peralatan untuk pembangunan, nggak boleh memasukkan semen karena Israel takut untuk dibikin jadi terowongan, teror tunnel untuk masuk ke Israel. Nah, jadi memang ada betul pembatasan semen, tapi bukan berarti mereka nggak bisa membangun reruntuhan misalnya. Nah, tapi itulah yang digunakan sehingga nanti kalau ada kerusuhan lagi, ada konflik lagi, ya itulah gedung-gedung itulah yang difoto lagi dan disebarluaskan sebagai korban. Nah, jadi mental mereka memang sudah bisa dibilang bukan mental yang ingin membangun negaranya atau ingin mandiri dan ingin memang sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Justru yang sebaliknya yang terjadi adalah mereka ya menciptakan kondisi tersolimi terus gitu loh. Nah, dari pihak itu dari secara ininya ya, dari secara Hamas dan Fatahnya ke Israel. Nah, kalau untuk kenapa Fatah nggak melawan Hamas, ya tadi kalau di video saya, kalau diperhatikan, ketika Hamas menang pemilu, 114 Fatah menjadi korban, tewas. Bahkan sebetulnya ada satu foto, ini banget ya, fotonya tuh mereka merangsek masuk ke kantornya Fatah di Gaza pada saat mereka menang pemilu itu, dan mereka tuh langsung kayak waktu inget nggak fotonya Taliban masuk ke istananya Presiden Afghanistan. Nah, kira-kira kayak gitulah. Seperti itu jadinya. Jadi langsung menyeramkan lah, menunjukkan mereka tuh berkuasa. Dan yang menarik adalah tahun 2018 Perdana Menteri Palestina si Muhammad Shtayyeh, namanya tuh Shtayyeh, salah ya. Muhammad Shtayyeh itu ketika dia datang ke Gaza, berkunjung ke Gaza, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mobilnya mau dibom. Ini Perdana Menteri Palestina loh, orang Palestina sendiri datang ke Gaza dari tepi barat, ternyata mobilnya mau dibom. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jawabannya kenapa dia nggak berani ngapa-ngapain Hamas? Ya mungkin takut mati ya Pak. Karena apa? Hamas ini benar-benar berhasil memukau para anak muda. Jadi di tepi barat sendiri dia udah punya kaki tangannya tuh udah banyak. Bahkan kemarin itu yang menarik ya, saya agak cemas waktu itu. Saya cemasnya ke tepi baratnya ya, ke Yudea dan Samaria. Karena Hamas berhasil, mungkin gini, Israel nggak pernah nyangka kalau mereka merekrut mahasiswa. Nah, mahasiswa-mahasiswa di tepi barat, di kampus-kampus Arab Palestina, itu kebanyakan sudah sekarang pro Hamas, bukan lagi pro Fatah. Padahal mereka tinggalnya di tepi barat, gitu loh Pak Supriyadi. Nah, jadi mereka itu Israel mungkin nggak nyangka, tapi ini akhirnya jadi berita karena mereka pada saat pemilihan kayak ketua senat di kampus, itu jadi kayak ada bentrok. Nah, makanya muncul jadi berita. Jadi ada bentrok antara yang pro Hamas dengan yang anti Hamas di tepi barat. Nah, itu dia. Nah, bentrokannya di sana ya bentrokannya serem juga. Kayak kerusuhan bunuh-bunuhan juga gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi memang dan sekarang berita yang info terbaru WA yang masuk, Bapak Ibu, orang-orang Arab Palestina di tepi barat, mereka sudah terprovokasi untuk ikut-ikutan nyerang Israel.
Tapi sekarang Israel tegas, siapa saja yang mendukung Hamas langsung kalau pekerja dikenakan sanksi, bahkan ada yang langsung dipecat ya karena dia menyatakan persetujuan dengan tindakannya Hamas, mengagumi sebagai tindakan heroik dan sebagainya. Nah itu tuh langsung ada sanksinya, bisa dipecat, bisa diberhentikan dari pekerjaan. Nah yang bagus juga adalah Israel juga secara tegas sekarang akan menangkap. Jadi ini nggak main-main ya. Mereka akan kalau mereka udah mulai unjuk rasa, mau memprovokasi ketenangan di wilayah tepi barat, apalagi di wilayah Arab Israel. Nah itu mereka langsung ditindak. Kenapa? Karena emang perlu sekali untuk mencegah terjadinya kerusuhan ya di tengah-tengah. Mereka sibuk lagi mau mulangin Sandra, tiba-tiba Arab Israelnya atau Arab Palestina di tepi baratnya rusuh gitu. Ya. Nah ini juga jadi doa kita Bapak Ibu ya untuk orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Kristen ya, supaya mereka ini benar-benar jadi pembawa damai, bukan jadi kompor di sana. Itu saja yang mungkin saya bisa kasih tahu, karena itu perlu ada 47 orang di Yudea dan Samaria atau di tepi barat. Ini mereka ditangkap sama Sinbad gara-gara apa? Gara-gara mereka terkait dengan Hamas. Bahkan ada senior Hamas di Hebron. Nah, itu bayangin aja. Jadi bukan hanya di Gaza gitu ya kaki tangannya Bapak Ibu. Seru ya. Ibu Monik, sebentar. Bu Monik. Ya Pak. Ada temennya Bu Monik yang di Haifa, yang alumni Haifa. Pak siapa namanya? Jaja siapa namanya dulu ya? Oh iya Pak. Pak Arif Mirjaja. Arif Mirjaja. Besok saya ketemu sama dia di Düsseldorf. Oh di Jerman, lagi ke Jerman ya. Dia lagi diundang pelayanan imigran asilum Islam yang sudah dibaptis. Jadi itu setelah besok saya akan ke sana. Mungkin saya akan live juga nanti dari sana. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi Pak Robert, Pak Mengkang. Ya. Oke. Mau apa? Pak Paul maaf sampai 11:30 ya, soalnya besok saya ada pelayanan jam 10. Ya, ini luar biasa nih. Kita tadi sempat menyentuh 2,6 nih live viewernya nih. Kita selama membahas Israel ini kita selalu di atas 2,5 ya live viewernya. Jadi memang rupanya rakyat Indonesia ini haus sekali dengan informasi-informasi yang banyak sekali disesatkan ya oleh media. Pak Robert langsung.